Sobat YP, balik lagi nih bersama kami di konten yaitu Ya Home Podcast, siap mengeksplor dan mengekspos Kepulauan Nias. Nah, tentunya bersama saya host Putri Duha, tentunya kita kembali lagi nih yaitu mengkonten atau ngevlog ya hari ini bersama dengan salah satu yaitu hotel yang terkenal. Nah, pasti penasaran atau enggak nih Sobat YP? Ya, tempat ini adalah yaitu Baga Hotel atau disebut Baga Resort Hotel. Nah, kita mau tanya-tanya nih, siapa sih pemilik atau owner dari Baga Hotel itu sendiri? Dan bagaimana sih Baga Hotel ini terbangun? Kita kepo-kepoin yuk. Ayo, ikutin terus Ya Home Podcast. Sobat YP, nah balik lagi ya tentunya bersama saya Putri Duha, host Anda. Kali ini kita sudah berada di Hotel Baga. Nah, siapa tahu nih Sobat YP yang mampir ke sini atau sudah pernah ya, komen di bawah nih, di bawah ini. Dan pastinya penasaran nih ya kan, siapa sih owner atau pemilik dari Hotel Baga yang mewah dan cantik ini, dan juga sering banget ya pengunjung-pengunjung datang ke sini. Langsung saja kita tanyakan di sebelah kita yang cantik ini, di sebelah kiri kita. Halo Kak. Hai. Aduh, boleh diperkenalkan nih sama Sobat YP saat ini, nama kakaknya siapa? Hai Sobat YP, saya Ince. Saya salah satu dari owner di Baga Resort Hotel Lagun Tribe ini. Oke, wah Kak Inces ya, jadi putrinya panggil Kak Inces Ince, ya. iya. Aduh, terlihat muda ya guys. Nah, kan kita mau tanya-tanya nih Kak Inces tentang Baga Hotel ini. Kan Baga Hotel ini booming-booming ya. Nah, kira-kira apa sih, kenapa sih bisa Kak Inces membangun Baga Hotel yang besar ini? Jadi kita punya, karena kita juga berasal dari Nias, jadi kita juga pengen memberikan kontribusi untuk Nias, terutama Nias Selatan, karena kita lihat dulu bahwa di sini belum ada fasilitas yang memadai betul. Untuk pariwisata, untuk hotel. Karena nggak mungkin ya pariwisata itu bisa bangkit berkembang ya tanpa ada fasilitas begitu. Jadi makanya kita kebetulan dapat tempat yang cukup baik, bagus, dengan view yang luar biasa. Jadi ya kita mau memberikan sedikit kontribusi untuk Nias Selatan. Iya ya, wah luar biasa sekali ya. Ini jadi Sobat YP ini ya, apa benar nih, apa sekali setahun datang ya ke sini atau lihat Baga Hotel, atau sering-sering datang ke sini? Sebenarnya kalau kita sih pengennya sering-sering ke sini gitu ya, karena kalau ke sini itu melihat pemandangan ombak itu betul-betul healing ya. Iya, betul. Tapi kebetulan kita juga punya usaha di Jakarta, jadi kapan ada waktu kita pasti datang ke sini. Berarti usahanya sama juga nih Kak? Enggak, sebenarnya kita background usahanya tidak ada perhotelan sama sekali. Kita di Jakarta itu usahanya adalah menjadi distributor komputer. Bagian teknik komputer. Bukan, kita jadi jual ke seluruh Indonesia. Ya, luar biasa sekali ya, distributor komputer ya. Tapi kakaknya udah berkeluarga nih atau belum? Sudah. Sudah. Gitu kan ya, kalau belum mungkin ada yang. Nah kira-kira nih Kak, untuk Baga Hotel sendiri ini sudah berapa lama sih dibangunnya atau berdirinya di Baga Hotel? Awal dibangun itu di 2019, 2019. Kemudian kita waktu itu soft openingnya di tahun 2020. Ya. Jadi masih baru-baru? Masih cukup baru ya, karena kemudian pandemi kan? Iya betul. Ya, jadi ya termasuk baru lah. Tapi luar biasa ya, dari 2019 sampai ini pembangunannya agak cukup cepat sekali ya, cepat daripada hotel-hotel yang lain. Iya, gitu, karena memang kita mau bangun secepat mungkin, dan itu tiba-tiba bisa jadi. Cuan ya.
Kalau yang menentukan ya. Oke, jadi bagus banget ya kalau ada Baga Hotel seperti ini karena banyak banget pengunjung yang datang. Nah, kira-kira nih fasilitas apa aja nih yang sudah ada di Baga Hotel kita ini biar sobat YP yang belum pernah datang nih Iya. ya Kak Inces bisa datang nih. Jadi bagi sobat YP di sini kita punya fasilitas kamar ada total 43 kamar. Ada 43 Ada juga yang buat family, ada juga itu suite ya. Ada juga superior. Jadi ada 43 kamar, kemudian kita ada swimming pool ya, di swimming sebelah pool. depan di belakang Ya. kita ya. Kemudian kita ada kafe dan restoran ya. Macam-macam makanannya dijamin enak-enak ya. Kemudian kita juga punya 2 fasilitas untuk meeting, untuk apa namanya ruang serbaguna, bisa seperti buat aula ya? aula. Jadi ada yang open, ada yang Room yang tertutup, tertutup. ada AC-nya. Jadi itu cukup besar dan kita punya ruang parkir juga cukup besar. Kalau ya. ada yang mau bikin acara-acara, mau apa ulang tahun, mau merit, silakan Bisa di datang ke sini sini. ya. Bisa di sini mau meeting, silakan bisa di sini. Nah, tadi udah banyak ini ya Sobat YP penjelasannya mengenai fasilitas yang sudah ada di sini dan tentunya kedepannya pasti di-upgrade terus ya Kak Inces ya. Nah untuk itu Kak Inces boleh tanya nih putrinya untuk room sendiri nih kalau nginap di sini berapa sih per orang? Ya tentu ada apa ya tergantung nanti maunya roomnya yang seperti apa. Terus kedua juga tergantung juga mungkin di hari-hari ya ada besar tentu akan ada lebih mahal. Jadi silakan aja datang atau telepon ke Baga Hotel untuk menanyakan lebih detail. Lebih detail, Yes. Kalau yang nggak mau nginep pun kita ada paket voucher untuk voucher berenang. Voucher renang itu 100.000 itu bisa berenang dan bisa dapat makan dan minum. Makan dan minum ya. Jadi nggak perlu nginep juga boleh datang ke sini bisa makan minum dan berenang. Berenang di sini ya. Kirain hanya nginep terus bisa gunakan kolam ya renang kalau itu nginep pasti gratis ya untuk yang menginap. Gratis breakfast dan ya semua fasilitas bisa pakai. Tapi kalau nggak nginep bisa juga ada paket berenang. Paket berenang gitu. ya. Iya. Jadi selain untuk di sebagai tempat menginap juga orang yang nggak menginap juga bisa datang di sini kalau yang berenang ya. Tapi itu 100 per orang ya atau bagaimana? Iya, 100 per orang. Sudah dapat makan minum. Oke, jadi tadi Putri datang di sini apa ya? Nggak bayar ya. Atau kadang ada promo-promo juga yang kita biasanya kalau libur sekolah itu ada promo diskon juga. Oh, ada promo diskon. Iya. Diskonnya berapa nih Kak Ica? Ya nanti macam-macam gitu loh ya. Luar biasa sekali. Nah untuk tadi kan Kak Inces ada jelasin nih kalau ada banyak sekali yang datang ke sana seperti yang adakan acara, apa namanya ada meeting. Nah biasanya itu acara apa aja sih Kak yang maksudnya yang pernah diadakan di sini salah satu? Sudah banyak sekali ya. Biasanya yang barusan saja itu acara Nespro ya. Nespro selalu untuk welcoming dinner-nya bagi sebuah delegasi seluruh dunia itu biasa di sini. Datang ke sini. Datang ke sini, di sini kita siapkan makannya segala macam. Kemudian juga meeting-meeting banyak sekali juga. Terus biasanya tuh ada yang perkawinan juga ada. Yang udah kesini ya gitu. Jadi kalau photoshoot juga bisa di sini ya? Banyak juga yang foto prewedding gitu. Wah, luar biasa sekali. Nanti kalau sobat YP ada pernikahan nih bisa ya di sini. Boleh banget, boleh banget. Ya. Oke, wah mantap sekali. Nah, lebih lanjut nih kita mau tahu nih, apalagi sobat YP penasaran juga nih untuk manajemen di Hotel Baga sendiri ini untuk krunya ada berapa atau bagaimana cara memanajemen semua yang ada di hotel ini maupun juga anggota-anggotanya itu jumlahnya juga berapa nih? Ya sebenarnya kami dari BOD itu nggak ada sama sekali mengurus secara langsung ya operasional di sini. Jadi kami ada GM di sini ya Pak Gringo, dialah yang mengurus di sini semua. Kemudian ada Ibu Tasya yang di F&B juga. Mereka ini adalah sebenarnya memang orang-orang perhotelan ya yang pernah bekerja di hotel-hotel bintang 5 gitu. Jadi mereka di sini mentraining ya kebanyakan anak-anak NIAS ya, anak-anak NIAS karena kita maunya sebenarnya yang kerja di sini itu
ya orang-orang sekitar sini gitu ya, karena itu kontribusi ya. Jadi itu di training untuk menjadi macam-macam lah ya, semuanya rata-rata. Kemudian juga ada kru dari ada chef juga kami datangkan juga dari Bandung ya, kepala chefnya. Tapi yang lainnya itu tenaga ininya banyak kan dari sini semua itu. Ya, dan juga ada tenaga-tenaga casual yang bisa membantu kalau ada acara-acara yang kita membutuhkan kru yang lebih banyak begitu. Oke. Nah, untuk tadi kan kakak bilang udah banyak nih ya kan para apa namanya itu berbondong-bondong ke sini. Nah, untuk yang lebih ramainya ini yang pengunjung datang tuh di hari apa aja nih Kak? Sebenarnya untuk saat ini kita banyak juga karena banyak event-event ya. Itu banyak event-event itu tidak menentu ya, tapi event-event misalnya tuh apa meeting-meeting dari pemerintah, dari bank-bank, banyak sekali juga di sini. Tapi kalau untuk yang datang khusus untuk jalan-jalan ke sini, itu kita memang masih banyakkan lokal ya, lokal ada dari Medan, dari Gunung Stoli, dari Turun Dalam sendiri. Jadi biasanya kalau rame tentu kalau libur sekolah ya, kemudian libur-libur Natal, tahun baru, kemudian Lebaran, dan biasanya kalau yang berenang tuh biasanya ramainya ya ini Sabtu Minggu itu biasanya ya ramai yang berenang dan yang makan gitu ya, karena kita juga ada resto ya, ada family package juga, makan kalau mau makan rame-rame ulang tahun, makan dengan teman-teman silakan, kita juga ada kok paket-paket makan ya, dijamin lah enak pasti. Waduh, pasti ya pengen dicoba, cuman ya kita nggak ada duit ya Sobat YP ya. Oke, itu bisa diatur kok. Oh, bisa diatur. Bisa diatur. Bisa diatur. Nah ini Kak, kan kita tahu nih kalau Baga Resort Hotel kan terbatas nih Kak ya, dan juga untuk memberikan yang terbaik nih untuk pelanggan-pelanggannya ataupun untuk pengunjung-pengunjung agar bisa ramai di sini, atau tips-tips yang diberikan untuk biar mereka ini makin banyak nih di sini nih Kak. Sebenarnya salah satu tujuan kami juga membangun hotel ini karena kami merasa bahwa di Nia Selatan ini belum ada hotel yang dikelola dengan profesional ya, belum ada yang betul-betul tuh sebagai hotel gitu ya. Jadi itulah yang membuat kami merasa bahwa nggak bisa, karena kalau tidak ada fasilitas yang hotel itu kita nggak bisa mengharapkan pejabat-pejabat yang mau ke sini itu mau nginap. Karena setahu kami banyak kan tuh datang ya, yang pejabat-pejabat tinggi banyak kan tadinya datang nggak nginep langsung pulang gitu ya, gitu. Jadi kalau saat ini itu menteri itu pokoknya pejabat-pejabat tinggi tuh pasti nginep di Baga Resort. Nah, yang kami apa ya titik beratkan ya untuk hotel tentu profesional ya, secara hotel ya, kebersihan ya terutama itu, kemudian juga pelayanan nomor satu yang utama begitu, keamanan kenyamanan tamu ya, itu paling penting bagi kami ya itu. Jadi kami harap sih sebenarnya kalau bagi kami makin banyak yang membuat hotel seperti Baga ini, itu kami lebih senang gitu ya, lebih senang, sehingga apa ya, Nia Selatan ini lebih banyak option orang untuk datang untuk melihat pariwisata di Nia Selatan. Gitu. Wah, bagus sekali ya. Nah, untuk lebih lanjut, nah untuk Baga Hotel sendiri nih Kak, apakah ada menu andalan ataupun apa yang paling menonjol ataupun yang unggul di Baga Hotel ini sendiri yang menarik pengunjung datang ke sini? Oh iya, kalau menurut kita lihat ya, menurut apa rata-rata pengunjung datang memesan apa sih ya. Nah, yang udah pasti tuh ya di sini nasi gorengnya the best gitu ya, nasi gorengnya. Kemudian juga ayam geprek ya. Jadi kayak tadi gitu ya, baru hari ini itu datang tamu ya 12 orang semuanya ayam geprek gitu loh. Jadi kelihatan gitu loh bahwa itu menu yang sangat favorit gitu loh, ayam geprek. Kemudian minuman juga banyak ya, tapi yang di sini juga yang orang suka itu adalah ada Blue Ocean namanya, segar. Kemudian juga ada cincau segara, itu juga menu favorit di sini gitu loh. Jadi sebenarnya banyak gitu, cuman ya kebanyakan ya pesannya banyak itu gitu ya. Silakan sahabat YP kesini deh. Ya sambil menikmati pemandangan ya.
Ya, karena sebenarnya keunggulan salah satu ya yang keunggulan kamu boleh datang pas masuk gitu ya ke Baga, pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa gitu ya. Karena kita ini kan seperti di apa ya, teluk sehingga semuanya pemandangan kita tuh wide. Kalau orang bilang kamera itu wide angle gitu ya, jadi satu titik tapi kita lihat semua wide. Jadi itu sebenarnya keunggulan dari Baga Resort Hotel. Kemudian kamu bisa berenang di laut yang apa namanya, pasirnya lebar ya, bisa bermain di laut. Jadi itu sebenarnya salah satu yang apa ya, karunia Tuhan ya yang kita bisa dapat di sini. Jadi gitu. daya tarik dari Baga Hotel sendiri ya Kak ya. Oke, nah untuk jadi kepo ya Putrinya, untuk omsetnya sendiri apa udah balik modal nih Kak? Atau enggak nih? Oke. Masih jauh ya. Masih jauh ya guys ya. Masih jauh ya. Silakan datang. Jadi sebenarnya itu tadi, kalau kami sebenarnya dari BOD gitu ya, nggak terlalu berhitung-hitung soal itu gitu ya. Tapi tentu kami mengharapkan satu waktu gitu ya untuk itu gitu ya. Tapi memang tujuan kami di sini tadinya malah pikir begini, ya sudahlah gitu dulu ya. Kalaupun nggak ada tamu atau apa ya, anggap aja villa lah gitu loh. Ya anggap aja ada satu tempat kita kalau kita lagi mau healing datang gitu, nginep. Tapi sebenarnya kebutuhan itu ada di Nias Selatan. Kebutuhan hotel yang seperti Baga ini sangat-sangat dibutuhkan di sini. Ya, betul. Oke. Nah, yang terakhir nih Kak Incas ya. Inca. Jadi Kak Inca kayak mirip apa ya? Artis itu. Sorry nih dong. Ini Inca nggak pakai S ya. Kirain Kak Incas artis ya, tapi mirip juga. Oke, nah untuk terakhir kalinya nih Kak, terakhir kali berjumpa ya, mungkin seru. Ya. Oke, nah untuk kesan pesan untuk pengunjungnya sendiri nih Kak pertama. Untuk pengunjungnya, ya tentunya ayo datang ke Baga Resort, ramein gitu ya, nggak akan rugi udah datang ke sini. Lupa segala-gala, utang lupa gitu, lupa jangan gitu ya. Tetap ingat ya. Iya, tetap ingat. Tapi ya pasti akan apa ya, melihat sesuatu yang luar biasa setiap hari, mendengar suara ombak. Yang jadinya tadi penat ya, datang ke sini aduh langit biru. Wah, itu sesuatu yang nikmat luar biasa. Oke, nah untuk pesan dan harapannya nih untuk pemerintah kita sendiri nih Kak untuk Baga Hotel Resort ini. Ya, bagi kami tentu kami mengharapkan dari pemerintah itu infrastruktur ya diperbaiki. Banyak tempat-tempat wisata yang fasilitasnya dibenerin gitu ya. Karena kalau saya rasa banyak ya tempat wisata, hanya belum dibuat seperti yang bagus gitu ya. Ya, itu yang penting ya, dari transportasi masuk ke tempat-tempat wisata banyak sekali sebenarnya di sini. Tapi kesananya itu sulit gitu loh. Ya jalanannya rusak gitu loh. Itu yang kita harapkan sih untuk menunjang pariwisata di Nias gitu. Oke, mantap nih. Nah, untuk bagaimana dengan kesan pesan untuk komunitas seperti kami ini ataupun anak-anak muda di luar sana, salah satunya komunitas IP nih Kak, untuk mengekspor dan mengekspos Kepulauan Nias nih untuk pesan-pesan. Oke, ya. Sebenarnya saya senang ya dengan adanya anak-anak muda Nias yang sudah mulai banyak jadi konten-konten kreator ya, podcaster gitu ya. Itu bagus sekali karena sekarang ini dunia ini ada di genggaman tangan ya. Jadi apapun yang penting kalau kalian mau itu bisa dilakukan. Jadi nggak perlu merasa bahwa saya anak daerah terpencil, saya anak nggak, kemampuan saya mungkin jauh dari ini, nggak ada. Itu semua adalah kreativitas. Kreativitas itu nggak harus kamu harus sekolah tinggi atau apa. Kamu sekarang bisa belajar apapun di YouTube, apapun, apalagi dengan AI ya. Dengan AI kamu tidak ada lagi boundary, tidak ada lagi jarak gitu. Kamu mau ada di Amerika, kamu mau ada di manapun, itu sama sekarang. Sudah equal. Yang penting mau belajar.
Iya, betul. mau belajar, punya kreativitas, dan apa ya, banyak belajar gitu loh dari apa yang dilakukan orang-orang. Jadi tujuannya jangan cuma kayak gimana nih saya followernya banyak, gimana nih saya supaya dapat duit gitu ya. Nggak seperti itu, nggak seperti itu, karena apapun yang kamu lakukan kalau itu dilakukan dengan hati ya, itu akan hasilnya akan beda. Bukan yang karena cuman ya itu hal-hal material gitu loh. Ya itu aja sih bagi saya. Jadi sekarang itu anak-anak Nias harusnya lebih banyak yang bisa jadi konten-konten kreator yang benar ya, bukan konten-konten kreatoran gitu ya, yang banyak sekali juga sekarang yang beredar tuh gitu loh di Facebook atau apa, jadi konten kreator gitu loh, which is apa sih gitu loh ya, yang cuman apa-apa live gitu. Itu hobi orang Nias juga sih itu kalau saya lihat gitu ya, apa-apa live gitu. Jadi bukan seperti itu gitu loh. Carilah sesuatu yang sama bagi orang. Betul. Jadi Gitu. jangan hanya sekedar konten-konten, tapi buatlah sesuatu bagaimana untuk memajukan daerah ini gitu loh. Nah, salah satunya yang podcast ini. Yes, betul gitu. Itu sih sudah bagus sekali. Saya sangat mensupport hal itu. Ya, terima kasih atas supportnya juga dan dukungannya ya Kak. Ada nggak sih Facebook, Baga Hotel atau YouTube-nya sendiri juga atau gimana nih Kak? Ada, kita ada Instagramnya juga, Baga Resort Hotel ya, Lagun Bay, ada Facebooknya juga, ada. Silakan kalau mau lihat-lihat, ada juga sih ya konten-konten di sana. Makanya aku tanya kan siapa tahu bisa bagi followers. Oke. Baga Hotel sendiri. Iya. Setelah menonton ini. Tapi jangan takut masalah follower apapun itu, kalau kamu memberikan sesuatu yang menarik itu otomatis kamu akan dapetin. Jadi nggak perlu takut hal itu. Pelan-pelan aja jalan secara organik, secara betul-betul ya, jangan membeli follower atau apa gitu, betul, karena itu akan beda sekali hasilnya kalau itu kita jalankan dengan dirintis dari nol ya, organik. Prosesnya betul, gimana? Jadi betul-betul followernya itu memang betul-betul seneng dengan podcast kamu, bukan hanya sekedar nanti dia nontonnya sus. Oke, mantap nih sekali tipsnya untuk podcast ya, saran-sarannya juga. Dan luar biasa sekali untuk hari ini Sobat YP, kita sudah berjumpa dengan owner dari Baga Hotel sendiri ya. Jarang-jarang, jadi pertama kali ya kami jumpa ya. Sobat YP ini pertama kali atau enggak? Saya nggak tahu dia bisa tahu di sini kita ada. Sebelum kami pergi nih Sobat YP, ada pun yel-yel ya. Jangan lupa selalu di konten terakhir kita ada yel-yel Sobat YP untuk terus semangat ya anak muda untuk mengonten. Ya, halo podcast, siap mengeksplor dan mengekspos Kepulauan Nias. Ya, saya ada juga Baga Resort Hotel punya yel-yel juga. Ya. Baga Resort is the best. Who is the best? Baga.